Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Reviara Setiawan, NIM 204207005, akan menjelaskan bagaimana proses dalam melakukan uji analisis regresi linier. Yang pertama, kita akan melakukan uji regresi linier sederhana. Di sini saya sudah mempunyai data pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Di sini untuk X yaitu sebagai pendapatan dan Y sebagai konsumsi. Langsung saja, di sini kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih linear, lalu kita masukkan konsumsi ke dalam kolom dependent dan pendapatan ke dalam kolom independen. Lalu kita klik statistik. Di sini kita beri centang pada Durbin Watson, lalu kita klik continue. Lalu kita pilih plots, kita masukkan di sini spreadsheet ke dalam kolom Y dan spread ke dalam kolom X. Lalu kita beri centang pada normal probability plot. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini akan menampilkan hasilnya. Lalu untuk hasil interpretasinya, di sini pada hasil variabel entered atau removed. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah pendapatan dan variabel dependennya adalah tingkat konsumsi dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Serta metode regresi menggunakan enter. Yang kedua, di sini ada hasil model summary. Angka R didapat 0,975. Artinya, korelasi antara variabel pendapatan dengan tingkat konsumsi sebesar 0,975. Hal ini terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Nilai R2 atau R2 sebesar 0,950. Artinya, persentase sumbangan pengaruh variabel pendapatan terhadap tingkat konsumsi sebesar 95%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. R2 yang telah disesuaikan, nilainya sebesar 0,946, menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu pendapatan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat konsumsi. Kesalahan dalam memprediksi tingkat konsumsi atau standard error of the estimate, yaitu sebesar 1.104.101,622 rupiah. Untuk tabel yang ketiga, dari output diperoleh F hitung sebesar 247,002 dengan nilai signifikansi 0,000. F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan DF1 sama dengan 1 dan DF2 sama dengan 13. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 4,67. Kesimpulannya, F hitung lebih dari F tabel, yaitu 247,002 lebih dari 4,67 dan signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh pada tingkat konsumsi. Untuk tabel koefisien, di sini nilai-nilai pada output persamaan regresi sebagai berikut. Nilai konstantanya yaitu yaitu 22.427.185. Maaf, salah. Nilai konstantanya atau A adalah 224,27185,344. Dapat diartikan, jika pendapatan nilainya adalah 0, maka tingkat konsumsi nilainya 22.427.185,344 rupiah. Nilai koefisien regresi variabel
harga mohon maaf, di sini untuk nilai koefisien regresi variabel pendapatan maksudnya bernilai positif yaitu 0,190. Artinya bahwa setiap peningkatan pendapatan sebesar Rp1 maka tingkat konsumsi juga akan meningkat sebesar Rp 0,90. Mohon maaf, Rp 0,190. Lalu untuk uji T dari output didapat T hitung sebesar 15,716 dan signifikansi sebesar 0,000. Tabel pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N-2 atau 15-2 sama dengan 13, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,16. Nilai T hitung lebih dari T tabel, yaitu 15,716 lebih dari 2,16, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Lalu, uji asumsi klasik regresi. Yang pertama, uji normalitas residual. Di sini dapat dilihat bahwa dari hasil output dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Maka nilai residual ini terdistribusi dengan normal. Yang kedua, uji autokorelasi. Di sini kita pakai tabel model summary. Nilai DL dan DU diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson dengan N sama dengan 15 dan K sama dengan 1, di mana N adalah jumlah data yang dimiliki dan K merupakan jumlah variabel independennya. Didapat nilai DL sama dengan 1,077 dan nilai DU yaitu 1,360. Jadi 4 min DU sama dengan, mohon maaf, belum saya masukkan. Jadi 4 min DU, di mana 4 min 1,360, yaitu 2,64. Itu 2,64. Dan 4 min DL di mana 4 dikurangi 1,077 sebesar 2,923. Dapat dilihat nilai Durbin-Watsonnya yaitu 1,339. Karena DW atau Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, maka H0 diterima. Artinya tidak terjadi autokorelasi. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari gambar di atas, dari output scatter plots di atas diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Untuk yang kedua, kita akan melakukan uji analisis regresi berganda. Langsung di sini saya sudah punya data pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi di kecamatan X. Langsung saja. Mohon maaf, di sini untuk X1-nya yaitu harga, X2 pendapatan, dan Y konsumsi. Langsung saja kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Lalu kita masukkan konsumsi ke dalam kolom dependent, serta harga dan pendapatan ke dalam kolom independen. Lalu kita
Setelah kita masukkan, lalu kita klik statistik, kolom statistik, lalu kita centang pada kolom collinearity diagnostics dan Durbin Watson. Lalu kita klik continue. Karena akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yaitu heteroskedastisita, maka klik plots. Kemudian kita masukkan spreadsheet ke dalam Y dan spread ke dalam X. Di sini kita klik normal probability plot, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka dapat diperoleh hasil seperti ini. Untuk interpretasinya, di sini untuk tabel variabel enter atau remove, dari output dapat dilihat bahwa variabel independen adalah pendapatan dan harga. Variabel dependennya adalah tingkat konsumsi, serta tidak ada variabel yang dikeluarkan. Sedangkan metode regresi menggunakan enter. Untuk tabel model summary, angka R yang didapat yaitu 0,984. Artinya, korelasi antara variabel pendapatan dan harga dengan tingkat konsumsi sebesar 0,984. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Nilai R2 atau R2 sebesar 0,968. Artinya, persentase sumbangan pengaruh variabel pendapatan dan harga terhadap tingkat konsumsi sebesar 96,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Lalu, R2 yang telah disesuaikan atau adjust R2, yaitu sebesar 0,964, menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu pendapatan dan harga terhadap variabel dependen, yaitu tingkat konsumsi. Kesalahan dalam memprediksi, di sini, seharusnya kesalahan dalam memprediksi tingkat konsumsi atau standard error of the estimate, yaitu sebesar 1,1532 rupiah. Untuk tabel ANOVA, dari output diperoleh F hitung sebesar 256,996 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan DF1 sama dengan 2, dengan DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 17, hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,592. Kesimpulannya, F hitung lebih dari F tabel, yaitu 256,996 lebih dari 3,592 dan signifikansinya 0,000. Maka H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan harga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Untuk tabel koefisien, nilai-nilai pada output persamaan regresi sebagai berikut, yaitu nilai konstanta A atau A adalah 27,877. Dapat diartikan, jika pendapatan dan harga nilainya adalah 0, maka tingkat konsumsi nilainya 27,877 rupiah. Nilai koefisien regresi variabel harga
atau B1 bernilai negatif, yaitu min 0,196. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan harga sebesar satu satuan, maka akan menurunkan tingkat konsumsi sebesar 0,196 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Nilai koefisien regresif variabel pendapatan atau B2 bernilai positif, yaitu 0,019. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pendapatan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat konsumsi sebesar 0,019 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Uji T atau uji T. Yang pertama, pengujian koefisien variabel harga. Dari output didapati hitung sebesar min 1,838 dan signifikansi 0,084. Tabel pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N min KN min 1 atau 20 min 2 min 1 sama dengan 17. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,11. Nilai T hitung kurang dari, jadi dapat diketahui bahwa nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu min 1,838 kurang dari 2,11, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Yang kedua, pengujian koefisien variabel pendapatan. Jadi output didapat T hitung sebesar 20,085 dan signifikansi sebesar 0,000. T tabel pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N min K min 1 atau 20 min 2 min 1 sama dengan 17. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,11. Nilai T hitung lebih dari T tabel, yaitu sebesar 20,085 lebih dari 2,11, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik regresi. Yang pertama, uji normalitas residual. Di sini dapat kita lihat pada tabel normal P plot of regression standardized residual. Dari grafik dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis, maka nilai residual tersebut telah normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Di sini kita pakai hasil tabel koefisien, yaitu dari output dapat dilihat bahwa nilai tolerance kedua variabel lebih dari 0,100 dan PIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, di mana nilai toleransi kedua variabel yaitu 0,715 dan nilai PIF kedua variabel yaitu 1,399. Untuk yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Di sini kita pakai tabel model summary. Nilai DL dan DU diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson dengan N banyaknya data sebesar 20 dan K banyaknya variabel independen sebesar 2. Dapat nilai DL yaitu 1,2015 dan nilai DU 1,4107. Jadi 4 min DU sebesar 2,5893 dan 4 min DL 2,7985. Nilai Durbin-Watson yang didapat yaitu 1,538. Karena Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi antar variabel. Yang keempat, yaitu uji heteroskedastisitas. Dari output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.